guys, balik lagi sama aku Jesslyn di Behind the Bricks. Kali ini aku lagi ada di P-Space Bintaro oleh Raul Renanda Design. Nah, sebelum kita mulai turnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. Yuk, langsung aja kita ketemu sama Pak Raulnya ya. Halo Pak Raul, boleh perkenalan diri sedikit Pak? Ya, saya Raul Renanda, saya arsitek, desainer, dan artis. Dan saya mendesain buat teman saya, Tompi, dokter dan penyanyi, dan juga artis. Oke, nah hari ini aku pengen tanya-tanya soal T-Space. Pertama, dari luas lahan dan luas bangunannya berapa Pak? Luas lahannya 6.000, ya. Bangunannya saya kurang tahu pastinya pada akhir karena ada beberapa penambahan. Tapi mungkin bisa dibilang sekitar 6.000 juga. Terdiri dua, semuanya ada dua zona besar ya. Sebenarnya 3 bangunan besar, tapi 2 fungsi utama yaitu adalah klinik dan rumah tinggalnya. Dan sebagian servis di belakang. Nah, boleh ceritain sedikit soal fasad dan konsep dari arsitekturnya Pak? Ya, banyak ceritanya ya dari bentukannya. Tapi kita mulai dulu aja, mungkin kita ada di sini ya. Kita bisa ngeliat lingkungannya dulu. Bisa dilihat di situ, ya. Jadi ketika kita ada di tanah ini sebenarnya dulu bekas tanah pompa bensin. Oh iya. Ya, itu jadi udah ada dari dulu, ya. Tapi waktu itu pompa bensin mungkin tidak ada izin, tidak berjalan. Ya. Nah, jadi tempat ini memang kita bisa ngelihat dari feel dari suasana yang ada di sini. Ini kita melihat banyak movement di sini, ya. Ada jembatan. Ya, lengkungan jembatan, mobil di sana, satu ya berlawanan arah. Ya, terus juga curve dari situ bisa lihat ya dari apa? Dari gang kolong situ, belok situ, ada situ ada bundaran lagi. So, it's all about movement, it's about ya orang muter-muter sana sini. Nah, itu dynamic daripada lingkungan ini yang coba kita tangkap juga secara bentukan daripada arsitektur yang ada di sini. Jadi bisa dilihat di sini ada movement. Ya, everything is dari sana ke sana, ini ke sini, ini ke atas, ya ada curve situ. Jadi segala macam is all very dynamic. Orientasinya beda-beda semua ya? Ya, seperti itu. Jadi kita menangkap feel daripada lingkungan ini, bagaimana bangunan ini menjadi bagian secara filosofikal terhadap konteks yang kontekstual ini juga. Kalau dari pemilihan material Pak? Pemilihan material sendiri memang kita sudah mencanangkan material dengan pertimbangan cost. Jadi yang semurah mungkin dan gampang untuk pembuatannya. Intinya sih hanya ada 2 material general ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini adalah bata tempel ya dengan semen expose saja, concrete expose. Seperti itu aja kok. As simple as possible. Ya pada inti dasarnya karena memang kita cari di project ini Tompi sangat concern mengenai waktu dan cost. Ya, jadi itu yang ditambah lagi ini project ini dimulai ketika sedang tinggi-tingginya masa pandemi. Ya, jadi memang situasi serba terbatas, namun Tompi sudah komitmen dan semua pertimbangan dari desain pada akhirnya harus mengacu kepada keputusan karena ya constraint daripada klien itu. Ya, cukup luas, fungsinya cukup kompleks. Ya, dengan waktu dan makanya pemilihan material dan konsep arsitektural harus benar-benar selaras dengan tujuan daripada proyek ini. Benar-benar. Untuk durasi konstruksinya sendiri berapa lama Pak? 1,5 tahun. Untuk desain? Ya, itu desain about malah mungkin cuma 3-4 bulan. Jadi prosesnya memang kita fast track. Jadi pertama kali kita melakukan zoning udah dapat, langsung kita tentukan titik kolom. Walaupun dinding masih bergerak, jadi struktur langsung mulai dulu. Jadi ketika gambar kita udah kunci, zoning utama pertama sudah pasti, ya peruntukannya lantai 2 apa semuanya. Kita dapat langsung desain struktur. Pasti ke orang struktur sementara desain masih belum selesai, lapangan langsung mulai. Oh, jadi sembari berjalan ya? Yes, betul. Sehingga bahkan juga dalam posisi tertentu juga, walaupun konsep dasarnya kita sudah setuju, ya. Namun juga masih ada fungsi-fungsi yang bergerak, ya apalagi ini terutama bagian untuk rumah tinggal mungkin nggak terlalu rumit ya, karena very simple layoutnya. Tapi untuk ya kita tahu klinik dan juga ada penambahan alat baru ya, gitu. Jadi kayak dinding belakang sini ada dinding hyperbarik
Itu emang area baru banget ya, gitu ya. Dan tapi 1,5 tahun Iya. untuk 3 bangunan Iya, ini ya, iya, betul. satu kawasan ini ya. betul, jadi dinding, jadi bisa aja dinding kalau mungkin umpamanya ada yang sebagian bagian depan, terus belakang, pelan-pelan maju. Oh ini enggak, beberapa dinding udah pasti, walaupun di bagian depan A, B, C, D ke belakang sini, Ya. rumah juga udah mulai, kita udah mulai semuanya. Yang belum. Jadi seperti itu cara kerjanya. Di sini pentingnya memang kerjasama antara klien, arsitek dan kontraktor. Komunikasi Ya juga kita harus kompak dan tahu mana yang harus didahulukan, mana yang harus kita buat keputusan saat itu, mana yang bisa ditunda. Wah, keren banget sih ini ya. Ini jarang banget ada kasus seperti ini ya, Pak. Ya. Nah, Pak, boleh diceritain soal penempatan 3 masa bangunan ini? Nah, jadi pertama kali juga saya memang sangat concern mengenai cahaya matahari. Ya, setiap ada proyek, pertama kali adalah cahaya matahari yang harus kita perhatikan. Karena gimana pun juga, dengan mau penghawaan seperti apa, mau dibilang cross ventilation seperti apa, problem pertama adalah di sinar mataharinya. Itu harus saya kontrol. Ya, mataharinya kita lihat ya. Jadi arahnya ke sini, jadi ini arah utara selatan, jadi aman. Ya, jadi itu pertama kali. Dan lalu rumah ini juga penuh dengan layer. Jadi kalau lihat dari atas, kembali lagi kita cerita mengenai jalan dari luar sana. Ya, dari kalau lihat dari denah mungkin bisa kelihatan jalan ya, jalan raya, taman, area taman ini, bangunan klinik, taman diantaranya yang akan menjadi fungsi tempat show, manggung nanti, baru rumah tinggal dia, ya, lalu juga halaman belakangnya rumah tinggal, lalu ada kali, lalu ada sekolah. Oh, iya, jadi benar, semuanya benar. layer after layer after layer. Ya, dari tempat yang sangat publik sampai ke sangat private. Private ya. Jadi itu memang udah kita ciptakan zoningnya adalah seperti itu. Jadi punya beberapa benteng ya, sehingga area yang sampai di rumah Tompi itulah area very private yang orang juga nggak tahu di belakangnya seperti apa. Iya, benar. Tapi at the same time juga orang nggak ngerasa bahwa rumah itu terpisah bangunan ini. Iya. Ya, tidak membentengi secara apa ya istilahnya, secara arogan seperti itu. Approachable, but at the same time sebenarnya banyak sisi-sisi lain yang kita nggak tahu di dalam itu ada apa. Untuk konsep arsitektur dari rumahnya sendiri pun mirip-mirip dengan kliniknya juga ya? Antara iya sama enggak. Jadi ceritanya adalah mungkin 20 tahun terakhir kita anggap sebagai ada yang disebut sebagai modern architecture revival. Ya, modern architecture kita tahu mungkin sekitar tahun 50, 40 sampai 60-an ya. Sekarang juga akhirnya menjadi hidup lagi ya. Nah, lalu saya rasa kalau udah 20 tahun arsitektur seperti itu, kalau sebagai modern revival, setelah modernism apa sih? Setelah itu ya adalah postmodernism. Ya, lalu jadi pertama kali yang paling sulit adalah saya untuk mencari tema daripada bangunan ini. Bagaimana bangunan ini tetap kesinambungan dengan contemporary arsitektur yang dinikmati di Indonesia pada saat ini, namun juga memberikan suatu kontribusi, suatu yang baru lagi untuk menginspirasikan arsitektur atau yang lainnya, proyek yang lainnya. Jadi kita memberikan tongkat estafet untuk kadang arsitektur itu saling memberikan inspirasi ya antara arsitek dan arsitek yang lainnya. Nah, di sini memang secara nggak sengaja juga saya waktu itu seperti yang saya bilang, proyek ini dimulai pas lagi pandemi. Ya, kebetulan memang lagi Delta saya ngungsi ke Amerika, punya inspirasi untuk I think it's about time untuk mengintroduce kalau kembali lagi postmodernism di Indonesia. Karena memang dulu pas lagi zaman saya kuliah di tahun 90-an akhir itu memang tema postmodernism akan menjadi dua tema. Waktu itu saya terinspirasi waktu muda oleh karya deconstruction dari Morphosis ya, dan satu lagi yang sangat kontras yaitu dari Michael Graves. Nah, kedua itu somehow sebenarnya itu membentuk pemahaman saya atau mungkin bahasa awamnya selera saya ya, mungkin betul, ya. Betul. Tapi terbentuk dengan sesuatu yang kontras seperti itu. Nah, secara nggak langsung proyek ini walaupun bukan mewakili Michael Graves punya karakter atau Morphosis ya, Michael Graves itu terlalu flamboyan
ya. Sebenarnya morfosis itu deconstruction ya, terlalu edgy. Tapi ada hint of it ya antara kedua ini, antara rumah ini, walaupun diikat sebagai arsitektur modern. Bisa kita lihat juga bagaimana depan ini bagian dinamik dan bagian belakang daripada rumah ini, klinik ini sifatnya lebih terstruktur karena postmodernism adalah complexity dengan juxtaposition atau tabrakan dengan berbagai unsur yang macam-macam. Jadi tidak satu konsep. Itu adalah permainan dari postmodernism. Ya, modernism lebih true, kalau postmodernism lebih playful. Dan di sini karakter Tompi, ya kan, fotografer juga, penyanyi juga, dokter juga, iya. Ya, it's a playful thing. Nah, so ini yang saya rasa ini cocok dengan karakter Tompi itu sendiri sebenarnya. Dimana unsur rumah bagian tampaknya itu lebih ke saya sebagai arsitek, ya, lebih repetitif, ya, dengan sedikit sentuhan edgy. Bagian belakang itu sebenarnya kalau kita pecah semuanya dan kita berikan ornamen pada strukturnya, itu adalah fungsi lebih terstruktur dan lebih menyerupai bangunan classical architecture. Jadi sebenarnya dari pengolahan fasad yang ada di sini dengan form yang sesuai dengan site yang ini, sebenarnya banyak approach atau sudut pandang daripada isme arsitektur yang kita coba untuk combine-kan. Dan dengan cara mengkombinasi sana sini itulah sebenarnya unsur dari postmodernism itu yang ada. Kompleks banget ya, tapi kalian kalau lewat dari ini kan banyak banget ya, dynamic banget di depan. Itu bangunan ini benar-benar stand out banget, langsung kelihatan dan pasti kalian penasaran pengen masuk ke dalam sini. Keren banget, Pak. Thank you. Oke, kita udah ada di taman luas di antara klinik dan juga tea house-nya. Dan kalian bisa lihat ya, ini area belakang kliniknya itu lebih statik dibandingkan depannya. Depannya tuh ada permainan orientasi yang berbeda-beda, ada lengkungan, ada siku-siku. Tapi di sini garis lurus dan siku-siku. Boleh diceritain, Pak? Jadi ini seperti yang tadi udah saya ceritakan bahwa bagian belakang ini sebenarnya terinspirasi daripada gedung-gedung yang ada di Amerika, tepatnya di kota Boston. Ya, jadi di mana desainnya adalah desain seperti bangunan lama, namun dengan bentukan yang lebih modern, finishingnya lebih modern. At the same time juga memiliki satu ritme yang lebih terstruktur. Sementara di depan tadi lebih dynamic, kita juga bisa ngerasa di sini bisa mungkin background suaranya di sini udah mulai lebih tenang. Ya, jadi bersamaan dengan itu semakin ke belakang semakin simple, karena suara pun juga semakin ke belakang semakin berkurang. Seperti tadi yang saya bilang, layering tadi yang kita lakukan. Berarti bangunan ini juga dengan formalitasnya, bila kolom-kolom ini kita berikan ornamen, ya sudah menyerupai bangunan klasik. Ya, gitu. Atas ini kita kasih atap, sudah seperti bangunan klasik. So, ada beberapa elemen-elemen yang di-repeat, yang very simple. Ya, bagian atas ini memang terakhir kita ada perubahan mengenai layoutnya, tapi kalau dilihat harusnya sebenarnya ada kaca kecil, kaca besar, kaca kecil lagi. Memang pada terakhirnya memang ada perubahan fungsi. Ya, jadi kita lebih, tapi kalau bisa dilihat lebih nggak simetri ya. Cuma bagian yang lainnya bisa dilihat sangat simetri di sini. Betul. Ya, jadi ya ini bagian tampak daripada bangunan klinik itu sendiri. Bagian bawah sini adalah klinik, jadi ruang dokter, konsultasi dengan dokter. Ya, di mana lantai 2 yang panjang-panjang itu adalah ruang bedah. Ya, ruang bedah. Operating room ya? Operating room ada di situ. Ya, di lantai ketiga itu adalah dokter lounge. Jadi tempat dokter-dokter istirahat. Sementara di 2 ini adalah buat untuk yang muka, ya, dan perawatan muka dan dokter gigi. Paling atas. Dan tentunya yang paling bawah adalah restoran profesor oleh Andre Parestu, juga teman saya kuliah, arsitek juga, arsitek turn chef, ya. Jadi ada di sini juga jadinya. Jadi ya, sementara area tengah ini adalah sebenarnya nanti diperuntukkan untuk setiap weekend itu ada acara show di sini. Oh, setiap weekend. Ya, gitu ya. Jadi di sini ada panggung, jadi ditutup jadi panggung, ada acara di sini dan penonton ada di sini. Makanya rumahnya pun juga memiliki satu sudut yang agak menarik ya, yaitu adalah ya sudut miring untuk memberikan kesan privasi terhadap pemilik rumah yang ada di sini. Tentunya kan, ya, ini kamar tidurnya Tompi sendiri, di atas kamar anak-anak, di bawahnya ada swimming pool dan ruang keluarga. Jadi area tengah ini adalah pemisah antara zona ya publik dengan private yang lebih private lagi. Jadi seperti tadi saya bilang ada layer ya, dan di belakang sini juga ada kali
Jadi ya. memang site ini benar-benar dikelilingi kali ya? Iya, betul, betul. Dan Tompi pun sudah melakukan pembersihan kalinya. Jadi kita tidak hanya membangun begitu saja, tapi kita juga membantu merawat area yang ada di sini. Kali ini lebih bersih dan karena kita juga berusaha untuk menjaga untuk supaya kali ini lebih terawat. Ya, jadi Pak Tompi sendiri memberikan kontribusi terhadap lingkungannya cukup luas. Iya, luas. Ya. Walaupun sebenarnya tadinya nggak mau ada pagar, tapi ternyata banyak binatang juga. Ya, takut penonton masuk binatang-binatang lagi, kita mau nggak mau kasih pagar. Awalnya romantis ya, nggak ada pagar tapi nggak bisa kayaknya. Repot. Oke, sekarang kita udah di tea house-nya nih. Boleh diceritain Pak soal fungsinya, soal fasadnya dan lain-lain? Ya, berbeda dengan klinik yang begitu dinamis, rumahnya justru lebih simpel di sini ya. Jadi saya memang sengaja untuk memberikan satu semacam ending dari fungsi publik sebelum masuk ke fungsi private yang ada di dalamnya. Ya, di sini juga di atas bisa kelihatan ya itu jendela-jendelanya repeat semuanya ya. Ada sedikit detail di entrance ini ya, tapi di mana kita punya satu klimaks di ujung bagian bagian ujung dari yang di mana itu di atas itu adalah kamar tidur owner dan di bawahnya itu adalah kolam renang. Jadi lebih calm, di mana justru primadonanya adalah tanaman yang ada di sini. Oh, iya. Karena Tompi surprisingly sangat cinta tanaman. Oke. Ya, itu interesting. Saya juga kaget tiba-tiba udah ada pohon gede. Banyak banget tanaman yang ada di sini yang saya nggak tahu tiba-tiba ada semua. Ya ternyata memang bisa dibilang mungkin dia bukan rencana awal, Pak. Bukan. Oh, ini tuh saya nggak tahu bahwa dia suka tanaman. Tiba-tiba satu hari saya kesini, ini tanaman semua. Udah batangnya udah lebar, gede banget itu. Jadi udah luar biasa di situ. Ya, saya memang ada rencana untuk naruh pohon, tapi saya tidak nyangka sebanyak ini. Dan ini menjadi primadona daripada rumah ini. Dan akhirnya komplementari terhadap dinding yang lebih tenang, lebih tenang. Saya agak takut sebenarnya memberikan desain yang lebih simple, quote unquote, ya. Gitu ya, secara gambar ya terhadap klien, karena klien pertama kali juga akan ngeliatin gambarnya dulu kan, baru bangunan aslinya tentunya ya. Tapi di sini juga ternyata Tompi, saya agak takut Tompi untuk say no ya, terlalu simple gitu ya, karena Tompi juga orangnya hangat, jadi he likes to ya kan express something gitu ya. Orang yang lebih ekspresif biasanya cenderung memberikan karya yang juga ekspresif ya. Sementara di sini saya bilang it's time to calm down. Di depan oke, karena itu publik. Harus ya ada unsur something yang dynamic and everything, tapi sampai di sini harusnya lebih simple. Tapi rupanya Tompi udah tahu, dia diam, ternyata dia udah punya rencana naruh pohon segede-gede ini di sini. Jadi iya nggak apa-apa, karena memang dia perlu background juga. Benar. Dan itu yang baik dari Tompi. Can you imagine kalau dia berusaha untuk bikin tampak juga yang luar biasa, lalu berapa banyak kita lihat project yang memiliki tampak yang sebenarnya memang digambar bagus, pada akhirnya tertutup oleh tanaman. Apalagi yang paling sedih adalah tertutup oleh pagar. Nggak ada yang dikasih lihat ya? Iya, nggak ada yang dilihat. Ya pagarnya tinggi banget, and that's it. Ya itu kembali lagi, itu karena memang ya si arsitek itu mendesain karena untuk memberikan hasil yang luar biasa secara gambar, tanpa bisa membayangkan hasilnya. Dan yang paling sulit mungkin arsitek mungkin udah cukup peka ya. Tapi komunikasi dengan klien memang kita akuin, saya sendiri pun juga mengalami banyak kesulitan. Jadi klien yang lain pun belum tentu hasilnya seperti ini juga. Ya, Tompi pelan-pelan memang sudah kita educate pelan-pelan lah, kita sharing lah. The word educate kayak ini banget ya. Tapi kayak sharing pelan-pelan, kenapa begini, kenapa begitu. It takes time, tapi Tompi kebetulan karena punya background art juga, jadi kita komunikasi kita lebih gampang. Namun mungkin juga dengan klien yang memiliki pemikiran yang berbeda juga agak menembusnya itu agak lebih sulit. Mungkin nggak semua klien terbuka dengan ide. Betul, atau memiliki persepsi untuk beauty yang berbeda. Sebenarnya itu ya. Jadi bukannya terbuka tertutup, kadang-kadang mereka konteks daripada apa yang baik atau yang bagus daripada si klien itu juga memengaruhi juga. What is good, what is bad. Pak, boleh diceritain di belakang kotak-kotak window itu masing-masing ada fungsi ruangan apa? Nah, ini menariknya adalah ketika kita mendesain rumah tinggal buat klien juga, kita mesti melihat fase di mana klien itu berada. Ya, jadi in general ya ada fase mendasar, yaitu mungkin yang baru menikah
istilah kita adalah rumah perjuangan. Ya, betul. Anak masih kecil, rumahnya berantakan minta ampun. Ya, itu satu fase. Fase kedua adalah fase mungkin sudah mulai anak-anak sudah mulai besar, ya, udah mulai kesibukan masing-masing, remaja anak-anaknya. Itu fase kedua, di mana semuanya akan menjadi produktif sekali, termasuk anak-anaknya, dan masing-masing sudah memiliki satu karakter individu. Dan fase ketiga adalah fase di mana sebagai tanda kutip rumah terakhir yang dipersiapkan juga bila nanti suatu saat nanti anak-anaknya kembali lagi, mungkin juga udah punya cucu. Ya, betul. Ya, jadi rumah ini ada di fase kedua ketiga sebenarnya, ya. Ya, saya doakan Tompi supaya bisa bikin rumah yang lebih gede lagi, ya tentunya. Amin, amin, amin. Nah, cuman di sini memang kita melihat anak-anak Tompi range umurnya juga lumayan, gapnya lumayan jauh, ya. Dan mereka juga untungnya mereka sekolah di belakang sini. Oh, di ya. belakang Di tadi dekat ya. sama sekolahnya, ya. Nah, jadi anak-anak itu sendiri, saya mempersiapkan bagaimana rumah tersebut konsepnya agak berbeda dengan rumah biasa, yang itu di mana rumah biasa adalah satu bangunan yang dipilah menjadi ruang-ruang dalam. Sebenarnya lantai 2 ini adalah ada 4 pavilion seakan-akan. Ya, jadi 3 pavilion punya anak-anak dan 1 pavilion punya bapaknya. Di mana keempat pavilion ini sebenarnya ada dalam satu atap. Jadi konsep kita di lantai 2 ini sebenarnya adalah sebagai taman terbuka. Makanya kebuka ini kita tidak memiliki kaca tertutup. Ya, walaupun kita siapin kaca just in case. Ya, kalau ada sesuatu yang penting banget, tapi secara prinsip penghawaannya semuanya terbuka di atas. Jadi ketika berjalan di atas, itu seakan-akan ada area terbuka seperti kayak di sini, ada 4 bangunan, cuma semuanya adalah satu atap. Sehingga setiap kamar individu tersebut itu memiliki privasi masing-masing, dan juga tapi secara day to day masih bertemu. Ya, karena satu lorong dengan orang tuanya. Masih merasa punya privasi individu masing-masing, tapi sebenarnya dalam satu lingkungan. Ini yang menarik mengenai konsep yang kita taruh di lantai kedua tadi, dan semuanya menghadap ke lapangan yang ada di belakangnya. Semuanya. Jadi di atas itu hanya kamar saja yang kita beri AC. Hallway-nya waktu itu saya pernah masuk, dia linear banget, benar-benar lurus plong ya? Iya. Gak ada apa-apa ya? Iya, sebenarnya pathway aja sebenarnya seakan-akan. Kalau mungkin sekarang ke sana lagi ngelihat, udah mulai nangkap bahwa oh iya ya ini ada masing-masing kayak villa kecil, ya, ada. Betul. Ya kan, ada 4 villa di atas sebenarnya. Seperti itu konsepnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, challenge terbesar dalam membangun satu kawasan ini maupun mendesain apa Pak? Challenge-nya adalah pertama yang udah pasti adalah pembangunan proyek sebesar ini yang dimulai pada masa pandemi. Itu nomor 1. Ya, udah pasti di mana kita juga bercerai-berai waktu itu ya. Jadi ketemu juga susah ya. Sebelum saya yang sempat mengungsi ke Amerika itu saya juga ada di Bali. Saya ngumpet lagi di Ubud di tengah hutan saya ngumpetnya kayak gitu ya. Ya, Tompi di mana gitu ya. Nah, tapi ya juga can you imagine kan itu awal-awal kita menggunakan Zoom, ya bener. semua itu mengenai challenge yang awal paling berat adalah di itu. Untungnya adalah tentunya Tompi as a client udah teman saya yang lama, jadi saya udah kenal, ya gitu ya. Jadi itu lebih cepat ya, kita ngobrol, komunikasi juga lebih luas, itu paling penting ya. Dan kontraktornya pun juga orangnya cukup adaptif. Saya juga walaupun belum ini adalah proyek pertama dengan kontraktor yang Tompi kenal sebelumnya, namun saya udah pernah ketemu juga sama orangnya. Jadi karakter masing-masing kita sudah tahu, ya itu cukup menolong. Yang kedua tentunya adalah mengenai budget dan timing. Ya, jadi from the design awal kita juga udah tahu mana yang harus mempunyai detail khusus, ya, dan mana lagi yang harus lebih mudah dalam pekerjaannya. Jadi dan banyak repetitif. Ya, elemen-elemen seperti itu yang kita semi modular. Ya, bisa lihat kan tadi bagian kliniknya modular, ya kan? Tapi bagian depan mungkin dinamik, bagian belakang ini lebih sama. Semua beberapa ruangan yang bisa kita repeat. Maksud juga rumah, kamar anak-anak semuanya sama layoutnya. Jadi ada beberapa elemen yang sangat modular sekali. Ya, tapi ada beberapa yang kita memainkan untuk lebih dynamic secara desain. Jadi strategi daripada approach dari project itu penting sekali. Tapi memang keterbukaan terutama ya, apalagi berhubungan dengan construction sendiri. Kontraktor juga punya kepentingan karena juga dikejar oleh waktu, ya gitu. Dan klien Tompi juga punya demand yang khusus, terutama juga mengenai klinik ini, ya gitu. Dan juga mengenai restoran, juga kan orang buat restoran itu susah. Ini ada restoran plus klinik, ya kan. Dan ruang-ruang lain lagi yang akan kita multifungsikan sebagai area show, ya kan. Jadi ini semuanya area-area ini ready untuk menjadi area untuk show, ya untuk pertunjukan musik. Walaupun itu outdoor, ada bagian tengah sana tadi juga bisa dibuka semuanya menjadi satu lorong menjadi acara indoor.
dan mengenai rooftop juga. Jadi banyak sekali elemen-elemen yang sebenarnya cukup challenging ya untuk disatukan pada masa-masa yang perfect juga, dan ini ditambah lagi dengan tadi ya masa pandemi dan dengan budget dan waktu yang very tight. Ini keren banget ya, fungsinya campur-campur semua, terus memadukan semuanya jadi satu, untuk jadi satu kesatuan tuh kayak susah banget dan rumit banget, cuma hasilnya top banget sih guys. Oke, mungkin segitu aja turnya kali ini, dan bagi teman-teman yang penasaran sama karya-karya Pak Raul lainnya, karena Pak Raul nggak cuma arsitek tapi artis juga, banyak banget karya, bisa dicek di mana Pak? Mungkin pada penasaran Instagramnya? Website saya sebagai utama aja ya, www.raulrenanda.com. Itu bisa klik kemana-mana ke desain, tentunya arsitektur saya, artwork, painting saya juga mendesain yacht, kapal, saya juga mendesain piano. Ya dari situ mungkin bisa ya, bisa explore sendiri. Ya Instagram saya lebih aktif juga, bisa untuk publik, ya bisa lihat lah aktivitas saya apa aja. Langsung dicek aja karena banyak banget ya karyanya. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode. Dadah. Thank you Pak Raul. Ya, okay.